Bagaimana godaan setan? Dijelaskan oleh Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Di antara godaan setan, kalau orang akan melakukan kebaikan, setan punya jurus. Berapa jurusnya? Ada 7. Ada berapa? 7 jurus setan. Ini jurus siapa? Setan. Untuk supaya orang meninggalkan ketaatan. Gimana tuh jurusnya? Apa saja jurusnya? Dijelaskan oleh Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Jadi setan ini pintar. Pintar setan teh nganteu bager. Tak jelema lamun pintar wungkul teu make bager, engke kalakuanna teu beda kaos setan we. Jadi pinterna teu make bager. Jadi pinter nipu, pinter ngawadul, itu eta teh setan tah. Fa majra dzalika wa misalu anna makaida syaitan mabni adam fit ta'ah fi sab'ati aujuhin. Sesungguhnya tipu daya setan beserta anak Adam di dalam ketaatan pada 7 jalan. 7 jurus setan untuk menipu manusia agar manusia meninggalkan ketaatan dengan jurus 7 jurus. Ini kalau lulus 7 jurus ini bisa melaksanakan taat. Kalau kalah pekte jurus kahiji geus KO, geus we. Moal tulus ngalakonan taat. Jurus yang pertama ahaduha ayyanhahu anha. Yang pertama jurusnya setan melarang manusia untuk melakukan taat. Tong ngaji, tong salat, tong ibadah, ceuk saha? Gitu tah. Eta teh nu nyarek teh saha? Tong masantren. Tong betah di pasantren ceuk saha? Tong apalkeun ceuk saha? Nah gitu. Tong salat berjamaah ceuk saha? Kumaha tah jurus kaji? Ceuk setan kitu kumaha tah? KO atau urang bisa ngelehkeun? Kada bisi KO. Ceuk setan teh tong ngaji, mangga KO. Jurus kahiji geus KO, ku jurus kadu. Aduh, kada aja. Gitu setan dah. Ulah ka masjid. Mangga. Setan. Kahiji setan nyarek, melarang kepada manusia untuk melakukan ketaatan. Tong bager, mangga. Tong jujur, mangga. Kudu ngawadul, mangga. Jadi mangana ka setan. Hati-hati itu. Jurus pertama tuh setan menyuruh kita manusia ya supaya meninggalkan mencegah kita dari ketaatan. Kalau orang ini mendapatkan pertolongan Allah, raddahu, dia bisa melawan setan. Kalau dia mendapatkan perlindungan dari Allah dari godaan setan, dia jawab itu kepada setan. Qala inni la muhtajun ila dzalika jiddan. Idla budda li min at-tazawuji min hadhihi dunya fa al akhirati la yaqda alaha. Ketika setan mencegahnya manusia dari melaksanakan ketaatan, jika manusia tersebut mendapatkan penjagaan dari Allah, maka dia bisa membantah kepada setan. Bantah. Dia bisa membantah dengan cara bagaimana? Dia mengatakan, aku ini sangat butuh kepada ketaatan karena aku harus berbekal, punya bekal dari dunia ini untuk kehidupan akhirat. Apa bekal untuk ke akhirat? Ketaatan. Itu bekal untuk untuk hidup kita kelak di akhirat. Itu yang pertama. Kade urang bisi KO, kahiji geus KO, kade lawan. Nyarek kana taat, lawan. Kudu kitu, lain sumuhun wae. Kumaha lamun teu ka sakarat sumuhun wae ka setan. Ya, naudzubillah min. Yang kedua, summa ya'muruhu bitaswif. Yang kedua, kata setan, ya, kamu enggak saya larang kamu untuk meninggalkan taat, tapi nanti sajalah. Kan bisa. Ngaji itu besok juga ada waktu lagi. Ngaji kan tiap hari. Mungkin minggu depan bisa. Dititah ngengke ngong adzan engke we. Lohorna jam hiji. Geus jam hiji teh cek setan, engke jam 2. Geus jam 2, engke jam 3. Tapi ka tereh itulah kerjaan setan. Dititah bager kudu aya, engke we bager mah geus rada kolot. Kewe bageurna geus eta geus sukses, macam-macam lah pokoknya. Itu setan.
Jadi yang kedua, setan memerintahkan kita untuk menunda-nunda ketaatan. Hati-hati nih kita biar tahu. Itu adalah tipu daya setan. Ketika kita dibisiki oleh setan, nanti saja di dalam ketaatan, itu adalah bisikan siapa? Setan. Harus kita lawan, jangan kita ikuti. Ngerti anak-anak santri? Ya, angkewe naon getol teh ayeuna mah kedul we. Setan. Itu kerjaan setan. Jangan kita ikuti. Bahkan kata Rasulullah SAW, inna aktsara siyahi ahlin nar finnar minat taswib. Sesungguhnya kebanyakan ya jeritan-jeritan ahli neraka di neraka penyebabnya apa? Minat taswif, karena dahulu di dunia suka menunda-nunda kebaikan. Taubat ditunda-tunda, kewe tobat teh, kewe baget teh, kewe soleh teh. Nah, itu bakal kaduhung ke di akhirat. Jadi kebanyakan orang-orang ahli neraka yang menjerit ya di dalam nerakanya, kenapa? Karena dahulu dia menunda-nunda kepada kebaikan. Kalau orang ini mendapatkan pertolongan Allah, dijaga oleh Allah, dia bisa membantah itu godaan setan. Dibantah. Bagaimana bantahannya? Kata dia, ajalku tidak pada tanganku. Kalau aku menunda-nunda amal hari ini sampai hari besok, maka amalan hari besok kapan aku amalkan? Kalau aku tunda-tunda ya tugasku hari ini dari Allah, maka tugas hari esok kapan aku amalkan? Maka setiap hari itu ada tugas dari Allah. Ya, kita setiap hari ada tugas perintah dari Allah. Kalau ditunda besok, yang amalan besok mau kapan dilaksanakannya? Nah itu. Kalau mendapatkan pertolongan dari Allah. Kemudian ketika setan tidak lulus jurus pertama, waduh, kalah setan. Jurus kedua, kalah juga. Setan gak diam. Jurus ketiga, setan memakai jurus ketiga. Kata setan, summa ya'munu bil ajalah. Setan memerintahkan dia untuk ajalah, gurung gusuh. Ya, cepat-cepat. Kalau sholat suruh cepet, wah, sholat tuh mikiran husu, tuh mikiran bener, nah pokoknya mah sholat tuh, dititah rurusuhan, ya maca Quran sina rusuh, eta gawe setan, ajalah, diperintahkan oleh setan untuk ajalah, gurung gusuh, ngaduh, naon itu candi ijabah wae Gusti abdi teh, eta gurung gusuh, eta teh perintah setan teh. Mun urang ngadoa can dijabah wae urang ngahana ka Gusti Allah, eta teh parentah setan gurung gusuh. Cuk setan maneh kudu gurung gusuh, ngarah rengse keur anu gitu. Tuluy dititah gurung gusuh ku setan. Jadi gurung gusuh teh eta teh ti saha? Ti setan. Kecuali aya 5 rupa, eta mah kudu buru-buru kedah enggal al ajalatu minasyaitan, ya ajalah gurung gusuh itu dari setan. Gurung gusuh naon Indonesia gurung gusuh tergesa-gesa itu dari kecuali 5 perkara itu harus segera, tidak boleh ditunda-tunda. Yang pertama at-taubah minadz-dzunub, tobat dari dosa. Ketika kita berbuat dosa cepat langsung segera tobat. Yang kedua adalah menjamu tamu. Kalau kita datang tamu ulah ditawaran bade ngaleut naon, buru-buru we kaluarkeun suguhan ya, ulah make ditawaran heula suguhan we nu aya kitu nya gitu. Komo ulah diantep tamu teh cenah dina naon hanaang heula kula karunya buat teh hadaang ka kita cari barang ya ngaleut. Begitu datang tamu kita suguhi. Yang ketiga bayar utang. Lamun geus waktuna aya keur mayar mah bayar. Efek teh can aya keur mayarna menta ditunda, menta tempo. Kitu we menta tempo. Ya kewajiban urang nu boga hutang, lamun geus jatuh tempo wajib urang datang menta tempo kanu ngahutangkeun ka urang. Kados gitu. Lamun can aya keur
Ya namun geus aya keur mayarna bayar buru-buru ulah diengke. Mutlul ghaniyyi dzulmun. Di antara kezaliman adalah menunda-nunda untuk bayar hutang dan dia sudah mampu membayar lalu ditunda-tunda. Itu kezaliman. Jadi lamun urang boga hutang ka batur geus usumna mayar can aya keur mayarna kudu menta tempo lain di pareuman HP-na. Sieun aya nu nagih dah lain kitu. Justru sumpingan ku urang, WA ku urang suhunkeun hapuntenna teu acan aya keur mayarna. Ke di mana geus bayarna aya keur mayarna enggal-enggal ulah diengke ke lamun geus aya keur mayarna. Hartos. Jadi mayar hutang ulah diengke lamun geus aya enggal-enggal bayar. Sabaraha tah? 3. Kaopat nguburkeun mayit. Lamun geus yakin ieu mayit terus sudah yakin meninggal ya terus sudah tidak ada apa-apa lagi tinggal dikubur cepat kubur, jangan ditunda kecuali ada darurat ya. Beda lagi kalau ada darurat. Jadi menguburkan mayit baiknya segera kalau mengubur mayit jangan ditunda kecuali ada darurat. Yang kelimanya menikahkan putri anak perempuan geus aya calona urang geus cocok anak geus cocok buru-buru kawinkeun tongke ngadaguan sataun deui riweuh deheung lamun teu babarengan ieu mah babarengan wae maka kabawa doraka kolotna itu ya. Jangan sulit untuk menikahkan asal betul cocok baik orangnya gitu. Jadi al-ajalah minasy syaiton, gurung gusuh ti setan, bergesah-gesah dari setan itu adalah bujukan rayuan setan, tipu daya setan kecuali pada 5 perkara. Ini harus segera disegerakan ya. Yang pertama tobat dari dosa, yang kedua menjamu tamu, yang ketiga membayar hutang, yang keempat menguburkan mayit, yang kelima menikahkan putrinya anak perempuannya itu. Jadi sabaraha hiji tah? 5. Karek sabaraha hiji tah jurus setan? 3 kahiji naon? Nyarek kana kato. Kadua naon? Nitah ngengke ngalaksanakeun kato. Katilu naon? Nitah gurung gusuh dina kato. Urang lamun tuang gurung gusuh kumaha? Wah tuang bener moal ruksak beteng urang terus teu digawe gurung gusuh bener moal ruksak pagawean. Itu kerjaan setan, memang kerjaan setan itu. Ibadah urang teh gurung gusuh mohon salat teh siga nu dibeberi ku gogog itu godaan setan. Pertama setan mencegah manusia dari melakukan cek setan tong ngaji eta cek setan teh tong ngaji, tong salat cek saha, tong zakat cek saha, tong bager cek saha, tong bener cek saha. Itu orang itu ada 2, ada yang anut kepada setan, aya nu mangga setan, tiap detiknya ikut setan, dia menjadi pengikut setan, murid setan, menjadi tim sukses setan. Urang teh ongko amek ka setan teh, tapi ari ajakanana digugu wae. Aing mah amek ka setan, ceuk setan teh ka dieu mangga kumaha. Ongko amek ka setan. Tapi sok ngagugu kana kahayang kahartos. Lawan setan teh. Karena setan ini sudah sumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cek bahasa urang mah janji pasini. Sudah sumpah kepada Allah. Ketika dia diusir dari surganya Allah, diancam oleh Allah, diusir dari rahmat Allah, dia sumpah. Apa sumpahnya? Dendam itu setan. Gara-gara Nabi Adam, kata setan. Gara-gara saya nggak sujud ke Nabi Adam, saya diusir dari surganya Allah. Maka dia dendam kepada anak turunannya Adam. Anak turunan Nabi, yaitu kita manusia. Kita ini sasaran setan. Manusia ini sasaran
Setan. Apa janji setan kepada Allah? Fabi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Itu setan sumpah demi Allah. Demi keagunganmu ya Allah, sungguh benar-benar aku akan menyesatkan seluruh hamba-hambamu. La ughwiyannahum ajma'in. Seluruh manusia akan aku berusaha untuk supaya mereka sesat, supaya mereka melakukan maksiat, supaya mereka jauh dari rahmatmu. Itu sudah janji setan. Maka setan terus berusaha, tidak henti-hentinya. Setan tidak henti-hentinya menggoda kita terus itu, terutama menggoda kepada ahli ilmu. Keajengan beda, kelas setan lagi beda, lain ecek-ecek keajengan mah, lain kelas prajurit setan, tapi kelas ajengan deui. Ya, benten. Sebab di mana ajengan ngaco mah kadang-kadang teu aya nu ngageungeureuhkeun. Diantep da gaduh elmuna eta ajengan teh. Tapi lamun lain ajengan ngaco, insyaallah itu ngomean. Tapi kadang-kadang ajengan ngaco mah diarantep. Itu kerjaan setan. Yang pertama, setan melarang kita untuk melakukan Kalau kita dapat pertolongan Allah, kita bisa melawan ajakan setan. Kita lawan, kita lakukan ketaatan. Setelah kita melakukan ketaatan, setan tidak diam. Setan tidak diam. Terus masih. Aing jeung setan teh jurus kahiji eleh, aing make jurus kadua. Pakai jurus naon jurus kadua? Jeung setan kedeui we. Ditunda kedeui salat teh. Kedeui ibadah teh. Kedeui bager teh. Kedeui bener teh. Kedeui ngaji teh. Ayeuna mah ngora keneh jag-jag rek iraha deui ulin teh lamun lain keur jag-jag. Cek saha? Setan. Ngerti anak santri? Itu setan kerja. Yang kedua, setan memerintahkan kita untuk apa? Menunda-nunda amal soleh. Ditunda-tunda. Nanti. Engke we. Tobat engke geus kolot. Ini mah ngora keneh. Engke geus kolot tobat mah. Cek setan teh kitu. Ke geus nyalse. Ira nyalsena urusan dunia mah. Eueuh nyalse-nyalsena. Terus lamun teu ku urang diatur mah da kurang wae atuh. Geus kieu kurang dulu we kurang. Saur jungjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jelema mah teu wareg-wareg dina urusan dunia sehingga di mana-mana geus antel sungutna jeung taneuh kakarak didinya wareg alias maot. Aya kitu macan maot tuluy we. Kurang wae. Tadi kudu dilawan gitu teh. Ya, sanes kudu digugu. Yang ketiga, andai kata dibujuk, dirayu oleh setan untuk menunda-nunda, kita lawan, kita segerakan. Setan tidak diam. Pakai jurus yang ketiga. Apa jurus yang ketiga? Yaitu supaya tergesa-gesa. Rurusuhan. Amal nate so kurang bawa motor rurusuhan kumaha kira-kira. Wah, rurusuhan kumaha? Cilaka. Da kudu make aturan make motor ge. Cuma rurusuhan. Ibadahna rurusuhan. Amal solehna rusuh. Teu aya tumakninah, salatna rusuh. Teu aya ibadahna eta parentah setan. Sok rusuh lah maneh teh. Ceuk setan. Kemudian kalau orang ini mendapatkan pertolongan Allah, dia bisa melawannya dan dia bisa melawan ajakan setan. Berapa? 3. Yang keempat. Nah, ini yang keempat. Yang keempat, setan memerintahkan untuk menyempurnakan amal agar dilihat oleh manusia. Sok atuh sing alus babacaan teh, sing alus rukuna, sing alus setan marah katingali kapunten ku batur. Oh si ieu mah geungan bager, salatna ge khusyuk. Nah eta setan itu. Kerjaan setan ya, memerintahkan kepada kita supaya membaguskan amal yang tujuannya agar dilihat oleh manusia. Kemudian bermaksud setan agar memasukkan penyakit ujub. Ujub itu
berbangga dengan amalnya, merasakan amal saya ini sudah bagus. Ujub ngahaja keur ngasupkeun panyakit ujub. Ieu langkung-langkung bahaya deui. Kemudian kalau orang ini bisa melawannya, maka setan, ya, yang keberapa sekarang? Kelima, setan datangnya dari ujub. Keenam, tadi setan datangnya dari riya, menyempurnakan amal agar dilihat orang. Sudah demikian, andai kata setan itu tidak mampu, masih kalah juga, setan memasukkan dia supaya terkena penyakit ujub, berbangga diri dengan amalnya. Nganggap itu geus boga amal kuring mah, diingat-ingat kahadiana teh, ya, yeuh ari kana kasayan tok sok diingat-ingat, erek mah ingat-ingat mah dosa urang, ingat-ingat lain kahadian urang. Kalau kebaikan jangan diingat-ingat, nanti timbul penyakit ujub, berbangga dengan amal sendiri, seolah-olah saya bisa amal ini dengan jerih payah saya. Bisa ngaji teh kuring teh di kapangajian teh ladang kuring teu ingat ladang karena pitulung ti Gusti. Ini penyakit ujub ya. Ini sangat halus, setan ini sangat halus. Siga nu bager-bager, siga nu bager padahal keur ujub ya, keur maksiat ke Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan penyakit ujub ini menghancurkan pahala ibadah. Habis pahala ibadah kita, amal soleh kita gara-gara ada penyakit ujub ya, gara-gara mengingat-ingat kebaikan. Jadi kebaikan jangan diingat. Kalau kita sudah berbuat baik kepada siapapun jangan diingat-ingat, apalagi kepada orang tua, jangan. Yang harus kita ingat-ingat kesalahan kita kepada orang lain, bukan kebaikan kita. Andai kata orang ini alhamdulillah bisa mengatasi godaan setan yang kelima, yaitu ujub. Lalu setan berusaha lagi dengan cara yang keenam, jurus yang keenam. Lebih lembut lagi nih, jadi lebih dahsyat lagi, tipuannya itu lebih dahsyat lagi, lebih halus lagi. Ya, tipuan setannya lebih halus lagi. Kalau tadi secara terang-terangan setan melarang, ini halus. Dia memasukkan keburukan di jalan kebaikan, menyelipkan keburukan, kemaksiatan di jalan kebaikan. Itu setan kerjaannya. Ya. Yang keenam, setan memasukkan penyakit riya juga. Riya yang lebih lembut dari yang pertama. Kata setan, gimana? Kata setan, kamu supaya rajin. Ketika kamu menyendiri, nanti Allah akan nampakkan bahwa kamu adalah orang yang rajin ibadah. Maksudnya setan apa? Ingin memasukkan ke dalam hati orang ini, itu adalah penyakit riya. Waduh, halus ini setan. Kalau dia bisa melawan setan dengan pertolongan Allah, maka setan memakai jurus yang terakhir, jurus yang ketujuh. Apa jurus setan yang ketujuh? Supaya manusia tidak melakukan ketaatan. Kata setan, ya, setan berkata apa? Di antaranya setan teh, kamu nggak usah amal, kamu nggak usah melaksanakan amal Kenapa? Karena kalau kamu diciptakan oleh Allah bahagia, meskipun tidak amal pun pasti bahagia. Siga nu heueuh tadi. Omongkan bener tapi ngaco tujuanna. Rek nilakakeun hamba Allah. Kata setan, karena jika kamu diciptakan bahagia, maka tidak ada bahaya bagimu tidak melaksanakan amal baik. Kalau memang kamu ditakdirkan bahagia. Dan jika kamu diciptakan oleh Allah celaka, maka tidak berguna kepadamu mengerjakan itu amal soleh. Itu terakhir, jurus terakhir. Nah, di sini kita harus tahu bagaimana cara melawan jurus-jurus setan ini. Nakisna kumaha kudu kumaha, ngajawabna kudu kumaha nalika aya omongan setan, harewos setan ka urang kitu. Jawab ke urang. Kalau orang itu mendapatkan pertolongan Allah, dijaga oleh Allah, dia bisa menjawab atas segala ajakan setan. Dia bisa membantah akan segala ajakan setan. Dia akan menolak akan segala ajakan setan. Apa di antaranya? Dia katakan, saya hamba Allah,
dan tugas seorang hamba melaksanakan perintah. Gitu. Ngajawab benar kayak setan teh. Ya. Saya hamba Allah, tugas hamba melaksanakan perintah Tuhannya. Sedangkan Tuhan lebih mengetahui, ya, menetapkan apa saja yang dikehendaki, mengerjakan apa saja yang dikehendaki. Dan sesungguhnya sangat berguna kepada saya amal soleh. Bagaimanapun sangat berguna. Karena jika saya bahagia, saya membutuhkan tambahan pahala dengan melaksanakan amal soleh. Dan jika saya celaka, saya pun butuh kepada amal soleh agar saya tidak mencaci maki diri saya. Ya, tapi Allah sudah berjanji Allah tidak akan menyiksa saya jika saya melakukan ketaatan. Itu. Dan tidak berbahaya kepada saya jika saya melaksanakan ketaatan meskipun saya dimasukkan ke dalam api neraka. Karena itu tugas saya seorang hamba melaksanakan perintah Tuhannya. Nah gitu. Karena Allah sudah janji orang yang melaksanakan dan orang yang beriman dan amal soleh Allah akan masukkan surga. Orang yang kafir dan maksiat, orang yang maksiat Allah akan masukkan ke dalam neraka. Kudu gitu cenah. Kudu dijawab, dibantah, lain digugu, sumuhun. Wei ka setan teh nya. Nah, mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Allah jaga hati kita semua agar kita tidak terbawa arus godaan syaitan, arus godaan nafsu, agar kita menjadi orang-orang yang merdeka dari ajakan syaitan dan hawa nafsu. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Marju wal